Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat pagi hari ini. Kami percaya kasih setiamu dan rahmatmu selalu baru dalam kehidupan kami setiap pagi. Kami berdoa saat ini berkati firman-Mu menjadi pelita, terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini, kita akan berbicara tentang menghadapi dan mengalahkan hati yang cemas dan ketakutan. Menghadapi dan mengalahkan hati yang cemas dan ketakutan. Hidup ini tidak lepas dari rasa cemas, hidup ini tidak lepas dari rasa ketakutan. Ada banyak kecemasan dan ketakutan akibat dari pergumulan persoalan yang kita hadapi. Dan pada saat ini kita akan berbicara bagaimana bangsa Israel menghadapi dan mengalahkan hati mereka yang sedang menjadi cemas dan hati mereka sangat ketakutan ketika menghadapi bangsa Filistin yang diwakili pada saat itu oleh Goliat. Pada hari ini kita akan berbicara tentang menghadapi dan mengalahkan hati yang cemas dan ketakutan. Cemas berarti keadaan hati yang tidak tentram dan gelisah karena khawatir dan karena ketakutan. Takut berarti merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana kepada seseorang atau kepada kita. Jadi kalau kita lihat peristiwa yang kita baca tadi antara bangsa Filistin dan bangsa Israel, di mana Goliat mewakili bangsa Filistin dan dia menantang pada saat itu bangsa Israel. Siapa saja yang mewakili bangsa Israel? Bagi mereka yang bertempur, siapa yang menang, merekalah yang akan menang mewakili bangsanya. Dan ketika bangsa Israel mendengarkan tantangan itu, apa yang terjadi? Dikatakan di sana, bangsa Israel menjadi cemas, bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Dikatakan, apa yang membuat hati bangsa Israel menjadi cemas dan sangat ketakutan ketika berhadapan dengan Goliat? Yang membuat mereka menjadi cemas dan takut ketika menghadapi Goliat adalah karena mata dan pendengaran bangsa Israel pada saat itu tertuju kepada Goliat. Mata mereka dan pendengaran bangsa Israel pada saat itu dikendalikan oleh perawakan, oleh penampilan Goliat pada saat itu. Mereka melihat Goliat itu dengan tinggi, dikatakan di Alkitab tingginya itu 6 hasta. 6 hasta itu kurang lebih hampir 3 meter dikatakan. Dan bukan hanya itu, Goliat ini dikatakan memakai ketopong tembaga di kepalanya. Dan dia juga memakai baju jirah yang bersisik. Bahkan dikatakan berat baju jirahnya Goliat ini 5.000 shikal tembaga dikatakan. Dan bukan hanya itu, Goliat juga memakai penutup kaki dari tembaga, dan dikatakan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Bahkan dikatakan gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dikatakan, dan mata tombaknya itu dikatakan 600 shikal besi beratnya. Dan bukan hanya itu, dia dikatakan di depannya dia ada seorang pembawa perisai yang berjalan di depannya. Jadi waktu bangsa Israel menghadapi tantangan dari Goliat ini, mereka lihat dan mendengar tantangan dari Goliat ini, bangsa Israel pada saat itu menjadi sangat cemas dan menjadi sangat takut dengan perkataan Goliat yang menantang mereka. Karena apa? Karena mereka mengarahkan mata mereka, mengarahkan pendengaran mereka kepada penampilan dan perawakan daripada
Goliat ini, sehingga itulah yang menyebabkan mereka menjadi takut dan sangat dikatakan gelisah. Tetapi kalau kita perhatikan dalam peristiwa tersebut, ada seorang yang bernama Daud waktu itu. Waktu dia melihat dan mendengar tantangan dari Goliat ini, dia tidak sama dengan bangsa Israel pada saat itu, tentara Israel pada saat itu pada umumnya. Dia nggak merasa takut, dia nggak merasa cemas, dia nggak merasa dikatakan pada situ memiliki ketakutan yang sangat seperti bangsa Israel pada saat itu. Lalu apa yang membuat Daud tidak menjadi cemas, tidak menjadi sangat ketakutan waktu melihat dan mendengar tantangan Goliat? Kalau kita perhatikan dan baca dalam ayat-ayat tersebut, karena Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh mata dan pendengaran kepada perawakan atau penampilan Goliat. Jadi Daud ini tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh matanya, oleh pendengarannya terhadap apa yang dikatakan oleh Goliat ini. Daud mengarahkan mata dan pendengarannya kepada kuasa Tuhan. Daud sangat percaya bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan juga dengan lembing. Daud sangat yakin, sangat menyadari bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran dan Tuhan akan menyerahkan Goliat kepada bangsa Israel. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 47. Di sana dikatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih, dan pada akhirnya kita melihat apa yang terjadi. Bangsa Israel pada saat itu pada umumnya mereka mengarahkan mata dan pendengaran mereka kepada perawakan dan penampilan daripada Goliat. Akhirnya hati mereka menjadi cemas dan hati mereka menjadi sangat ketakutan. Tetapi Daud tidak. Kenapa? Karena dia mengarahkan hati dan pandangannya, mata dan pendengarannya kepada kuasa Tuhan, bukan kepada Goliat. Dan apa yang terjadi dikatakan, kita semua tahu akhirnya apa yang terjadi. Tuhan menyerahkan Goliat dan bangsa Israel ke dalam tangan Daud, kepada bangsa Israel, dan dikatakan dia hanya menggunakan saat itu senjata yang namanya umban, kalau kita katakan sekarang ketapel, dan itu pun dia memakai 5 batu licin, dikatakan dia ambil dari sungai, dan di tangannya ada umban dan tongkat. Tetapi dengan alat yang sederhana tersebut dan menghadapi alat yang canggih dari Goliat, apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan Goliat ke dalam tangan daripada Daud. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih, apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran Daud menghadapi Goliat ini, bangsa Israel menghadapi Filistin ini? Yang perlu kita pelajari, kita seharusnya belajar dari sikap daripada Daud, bagaimana dia menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Dia tidak mengarahkan, dia tidak mengandalkan, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh pandangan dan pendengarannya, tetapi dia membiarkan dirinya dikuasai oleh kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya hati kita tidak menjadi cemas dan hidup dalam ketakutan, kita tidak boleh membiarkan mata kita, pendengaran kita dikuasai dan dikendalikan oleh berbagai tantangan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetapi mari kita belajar supaya mata dan pendengaran kita dikuasai oleh kuasa Tuhan, karena kita percaya dengan kuasa Tuhan kita akan memperoleh kemenangan atas berbagai pergumulan yang sedang kita hadapi, sebab kita percaya dan yakin di tangan Tuhanlah pertempuran. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun situasi, kondisi dan persoalan kesulitan hidup yang sedang kita hadapi dalam rumah tangga keluarga kita, dalam usaha pekerjaan, dalam studi, dalam sekolah, dalam aktivitas kegiatan kita nggak mungkin luput, nggak mungkin menghindar dari masalah pergumulan persoalan. Mari kita hadapi masalah pergumulan persoalan kita, itu bagian dari kehidupan. Mari kita arahkan mata dan pendengaran kita kepada kuasa Tuhan, maka kita akan lihat, kita percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, Dia akan menyerahkan kepada kita pertempuran tersebut menjadi kemenangan bagi kita, dan kita akan mengalami hidup demi hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena Alkitab firman Tuhan katakan bahwa Dia memberikan kemenangan kepada kita, sama seperti Dia memberikan kemenangan kepada Daud
yang menghadapi pertempuran saat ini. Mari kita sama-sama arahkan hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Berkati Tuhan Yesus firman-Mu menjadi Tuhan Yesus, supaya kami bukan hanya menjadi penyampai dan pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkati kami semuanya Tuhan, dalam aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa buat bangsa negara kami, berkati bangsa negara ini Tuhan Yesus, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, semua jajaran yang memerintah bangsa ini. Biarlah mereka bekerja sama Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus mengelola, memajukan baik itu perekonomian, segala sesuatu masalah pergumulan yang ada dengan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Mereka mampu Tuhan mengatasinya. Berkati anak-anak Tuhan, umat Tuhan di tengah bangsa ini, secara khusus umat-Mu yang ada di CSS. Berkati mereka dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, studi, sekolah, aktivitas mereka sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah sepanjang hari ini kasih, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, pertolongan Tuhan menyertai umat-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.